Kabar bahagia, ini adalah dialog perdana kami setelah kami vakum beberapa lama begitu, dan kami akan kembali untuk menghadirkan tema-tema dengan elaborasi dengan waktu atau durasi yang lebih lama begitu. Nah, kami akan hadir selama 1 jam ke depan hingga pukul 7 malam nanti, di mana pada malam hari ini kita akan mengangkat topik yang memang masih menjadi hangat untuk kita bicarakan ketika kita berbicara tentang penyintas bencana 28 September 2018. Kurun waktu 20 bulan lamanya atau 560 hari, nasib para penyintas sampai saat ini masih terus menjadi delik persoalan di Palu, Donggala, dan juga Sigi, bahkan di Parigi Motong. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang Huntap, saat ini Huntap pun juga masih menjadi carut-marut persoalan akibat bencana ini. Kemudian ketika kita bicara pun juga tentang dana kebencanaan, dana stimulan, dana jaminan hidup, bahkan dana santunan duka, yang pun juga kabarnya khusus santunan duka ini sudah mendapatkan pemblokiran dari Kementerian Keuangan akibat adanya realokasi anggaran untuk pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, ketika kita berbicara tentang bencana non-alam yang baru saja terjadi dan kita tidak bisa memprediksi kapan akan berakhirnya, yaitu COVID-19. Ketiga persoalan ini tentunya menjadi pusat perhatian untuk para penyintas. Ketika kita berbicara masalah kesehatan mereka, masalah kesejahteraan mereka, mata pencarian mereka, apa yang sebenarnya langkah yang harus diambil oleh pemerintah? Apakah pemerintah benar-benar serius untuk menyikapi masalah ini? Karena mengingat banyak masyarakat yang belum mendiami Huntara. Maksud saya, Huntap, banyak masyarakat yang masih mendiami Huntara ataupun juga tenda-tenda darurat. Lantas bagaimana kemudian mitigasi bencana, edukasi bencana yang harus dikabarkan secara bahagia kepada para penyintas bencana? Pemirsa, kami akan bahas bersama saya dengan tema yaitu Suara dari Dalam Huntara, penanganan pasca bencana 28 September 2018. Keempat narasumber kami telah hadir pada sore hari ini. Yang pertama saya akan kenalkan satu persatu, yaitu dari Sulteng Bergerak, Mas Freddy Onora. Selamat sore, Mas Freddy. Selamat sore. Kemudian juga hadir bersama saya dosen FISIP, beliau merupakan akademisi dari Universitas Tadulako, yaitu Bapak Richard Labiro. Selamat sore, Pak Richard. Selamat sore. Dan juga kami menghadirkan 2 penyintas bencana masing-masing mewakili 2 daerah, 2 kabupaten kota. Ada dari Kabupaten Donggala yang nanti akan hadir di segmen kedua, dan yang pertama hadir untuk segmen 1 ini adalah para penyintas maksud saya dari Kota Palu, yaitu Pak Kasmudin. Selamat sore, Pak Kasmudin. Selamat sore. Dan Pak Kasmudin ini adalah penyintas yang sekarang ini masih berada atau bertinggal di Huntara Pacuan Kuda Taweli. Nanti saya akan bertanya khususnya ke Pak Kasmudin apa yang sebenarnya diinginkan oleh mereka begitu. Karena mengingat ini sebenarnya Huntap pun juga masih menjadi tanda tanya begitu, pemirsa. Sekali lagi Anda dapat menyaksikan dialog kami selama 1 jam ini, di mana kami akan mengangkat masalah adalah suara dari dalam Huntara. Namun kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa, sebelum kami akan kita akan langsung saja ya. Baik, saya akan ke Pak Kasmudin dulu. Iya, ke Pak Kasmudin dulu. Yang pertama, penyintas dari Kota Palu yang saat ini masih mendiami Huntara Pacuan Kuda Taweli. Pak Kasmudin, sehat Pak? Siap, alhamdulillah. Baik, Pak Kasmudin, ketika kita berbicara keinginan hasrat dari Pak Kasmudin yang mewakili banyak warga atau banyak massa begitu Pak, apa yang sebenarnya Pak Kasmudin rasakan begitu Pak saat ini? Ya, saat ini sebenarnya kami sangat mengharapkan bahwa apa yang dijanjikan pemerintah itu bisa secepatnya ditepati. Misalnya ya pembangunan Huntap. Saat ini kami dari Huntara Pacuan Kuda yang memilih ke Tondo itu ada 32 kakak, dan yang tidak memilih ke Tondo itu ada 46 kakak. Oke. Nah, dari yang memilih ke Tondo ini sampai saat ini, sampai hari ini masih 1 orang yang pindah ke Huntap Tondo. Sedangkan yang sisanya yang memilih ke Tondo itu masih belum jelas kapan mereka mau pindah. Kabar yang kemarin beredar ada tanggal 13 kemarin sudah mau pindah, tapi sampai sekarang belum juga pindah. Pak Kasmudin, artinya kalau saya menghitung begitu Pak, ada 78 kakak yang terdampak di Taweli Pak? Iya. Oke, tepatnya di mana Pak? Di Huntara Pacuan Kuda, Kelurahan Panau, RW 6. Di Panau ada 78, ada 32 kakak yang kemudian ini memilih untuk dibuatkan Huntap Mandiri Pak? Yang memilih Huntap Mandiri itu sebenarnya 46 46 Pak. Memilih Huntap Mandiri? Iya. Tapi yang punya lahan hanya setengah dari 46 itu Pak. Oke, sementara 32 kakak ini mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah untuk ditempatkan di Huntap Tondo. Iya. Oke, dan hingga saat ini updatean data yang kami dapatkan atau atas apa yang disampaikan Pak Kasmudin di awal, baru 1 Pak yang mendiami Huntap Tondo. Iya. Kenapa kemudian ada opsi begini Pak? Ada 2 opsi, ada yang memilih sendiri mandiri, ada yang kemudian mengikuti apa yang disampaikan pemerintah Pak. Iya, sebenarnya awalnya kami sepakat bahwa kami yang di Panau, khususnya di UR6, bertahan untuk tidak direlokasi ke Huntap Tondo.
dengan alasan karena sebagian besar adalah nelayan. Oke. Artinya ini dekat dengan laut di mana Iya. Bapak menjadi mata pencarian begitu Pak Kasmudin? Iya, iya, iya. Oke. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalaninya. Dialog publik kami lanjutkan kembali. Saya ke Pak Kasmudin. Pak Kasmudin, saya ulangi kembali 46 KK, begitu Pak. Ini yang kemudian memilih Mandiri dan 32 KK yang memilih Huntap Tondo, namun baru satu begitu yang pindah. Dengan alasan kenapa kemudian ada dua opsi, karena ini dekat dengan mata pencarian sebagian warga yang ada di Empanau, Taweli, yaitu nelayan begitu Pak. Namun apakah memang ketika ada dua opsi ini hadir begitu Pak, ini akhirnya tidak menyulitkan warga sendiri begitu Pak untuk mendapatkan hunian yang layak, Pak Kasmudin? Ada pertemuan di DPR bahwa kami walaupun kami tidak pegang sebuah dokumen hitam di atas putih, tapi kami percaya bahwa itu dijanjikan oleh pemerintah kota lewat pertemuan di wali kota pada waktu itu bersama teman-teman dari Panau, bahwa akan ada pembebasan lahan untuk warga yang terdampak tsunami. Pak Kasmudin, dalam pertemuan tersebut siapa yang kemudian hadir Pak, pejabat? Ya, ada Pak Sekot, ada Pak Kepala Bapeda, Kepala BPD, Kepala PUPR. Dan para otoritas kemudian mengatakan akan ada pembebasan lahan Pak, sehingga ada dua opsi yang kemudian berkembang. Oke, baik. Keinginan Pak Kasmudin Pak, sebelum saya pindah ke Mas Freddy, apa sebenarnya begitu Pak? Pak Kasmudin akan memilih opsi yang mana Pak? Iya, kami tetap bertahan akan minta dibangunkan di lahan sendiri dan di lahan yang akan dibebaskan nanti Pak. Oke, jadi pembebasan lahan belum dilakukan oleh pemerintah, begitu? Belum. Dan kemudian Pak Kasmudin dan beberapa warga tetap memilih untuk tinggal di Empanau Pak? Iya. Oke, baik. Saya ke Mas Freddy. Mas Freddy dari Sulteng Berak. Mas Freddy, kita tahu Sulteng Berak ini memang sangat vokal begitu, menyuarakan apa yang menjadi hak-hak pemenuhan dasar. Ketika mendengar, ini kita baru menghadirkan satu nih Mas, nanti akan ada perwakilan dari penyintas Kabupaten Donggala juga begitu. Apa yang kemudian Sulteng Berak respon Mas, tentang adanya pembebasan lahan, tentang adanya dua opsi masalah huntap begitu? Oke, sebetulnya kalau yang kami amati, sejak awal bencana ini terjadi sebetulnya, ada perspektif yang keliru di pemerintah. Bencana ini sebetulnya sudah banyak riset ya di Sulawesi Tengah, terutama untuk Palu Koro. Tapi sayangnya riset-riset tersebut tidak pernah dijadikan sebagai acuan untuk perencanaan mitigasi bencana di Sulawesi Tengah. Salah satu contoh dan fakta yang bisa dikoreksi misalnya, coba cek hampir seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah, anggaran kebencanaannya atau respon terhadap bencana hampir Rp0. Artinya, perspektif mitigasi bencana kita sama sekali tidak punya. Yang kami dorong sampai saat ini sebetulnya mudah sekali. Bencana ini akan sangat cepat diselesaikan kalau kita mau bekerja bersama-sama. Kami sudah bilang, kami dari lembaga masyarakat sipil siap membantu. Yang terpenting adalah satu, libatkan kami dalam perencanaan, libatkan penyintas juga dalam perencanaan, dan yang kedua, buka transparansi apa yang sudah dikerjakan dan sudah sampai di mana. Mas Freddy, artinya kalau melihat Pemkot ataupun juga Pemprov, bahkan Pemkap begitu, ini hanya berjalan sendiri dalam mengatasi persoalan bencana? Ya, saya pikir begitu ya. Audiensi, mediasi, atau dialog yang sudah coba kami buka, bahkan kami minta kooperatif dalam hal keterbukaan data, itu tidak juga diberikan kepada kami. Artinya, ya ketika suatu saat masyarakat atau penyintas, atau kami bahkan subjektif terhadap pemerintah bahwa jangan-jangan ada yang disembunyikan dalam proses penanganan bencana, yaitu tidak boleh pemerintah counter balik. Ya itu fakta, itu implikasi dari Mas Freddy sudah sering kemudian menjemput bola, artinya audiensi harus dilakukan gitu dari Sulteng Berak. Artinya adakah proses jemput bola yang sudah pernah dicoba begitu? Ada. Kami bahkan sudah dari yang paling soft sampai yang sampai menyampaikan aspirasi ke jalanan kami sudah lakukan bahkan berkali-kali. Saya pikir kalau catatan-catatan apa yang disampaikan seperti Pak Kasmudin tadi atau akan disampaikan oleh penyintas di Donggala nanti, ini sudah banyak catatannya sebetulnya di legislatif, di provinsi terutama di BNPB dan Dinsos. Jadi saya pikir bohong kalau mereka tidak tahu fakta ini sebetulnya. Oke, dan sejauh ini audiensi yang dilakukan oleh Sulteng Berak dan juga pemerintah tidak pernah ada keterbukaan data?
Iya, kami bilang itu karena memang sampai saat ini kami tidak pernah dibuka data. Yang kami dibuka adalah data akumulatif. Akumulatif apa Mas? Data apa ini? yang Misalnya terkait penerima bencana, anggarannya sekian. Kami Oke. hanya dikasih gelondongan angka berapa dana stimulan, santunan duka, dan jaduk. Tapi kami tidak pernah diberikan by name, by address yang bisa kami lakukan verifikasi di lapangan. Oke, ketika ada akumulasi data bencana, berapa yang kemudian Mas Freddy dan teman-teman dapatkan datanya? Kalau untuk Sulawesi Tengah, Oke. yang pasti saya lupa angkanya, Mas. Oke. Yang pasti yang terakhir itu ya, misalnya soal santunan duka, dari proses panjang penanganan bencana yang hampir menemui 20 bulan saat ini, bayangkan proses tahapan santunan duka baru 50%. 50% Dan yang sekarang cair. sedang dibekukan Oke. akibat COVID. Tapi kan di blokir ini bukan Mas, bukan ranah dari Dinsos begitu, dari Pemkot. Ini kan karena memang Kementerian Betul, Keuangan, Kemensos yang kemudian mengeluarkan kebijakan. Artinya Dinsos pun juga tidak bisa apa-apa dong, Betul. Mas Freddy. Tapi kan kita punya pedoman Undang-Undang Nomor 24 misalnya soal kebencanaan. Itu kan bisa jadi legitimasi pemerintah kota atau daerah misalnya untuk membacakan, untuk menyampaikan bahwa fakta-fakta di lapangan penyintas tidak bisa menunggu proses yang lama lagi. Oke. Sudah 20 bulan loh. Mas Freddy, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Sosial Kota Palu, Romi Sandi Agung, mengatakan bahwa sebenarnya sudah ada intervensi begitu yang dilakukan ke Kemensos dan ke Kemenkeu. Ini 9 Desember, namun kita akhirnya menghadapi wabah COVID-19. Artinya apa ini, Mas? Apakah kemudian ini memang setuju saja dari Sultan Berhad kita, realokasi dulu lah anggaran untuk pandemi, sehingga ini kemudian ada pemblokiran dana, santunan duka? Justru itu yang bermasalah. Kami selalu kasih tahu, hati-hati, jangan sampai dana kebencanaan, hak-hak penyintas, hak-hak dasar penyintas yang dalam bentuk dana kebencanaan, ingat, itu dilindungi oleh undang-undang. Oke. Realokasinya bukan berdasarkan sepihak, itu diatur oleh undang-undang. Maka jangan serampangan untuk direfocusing, apalagi dengan alasan COVID. Ingat, COVID saat ini juga menyengsarakan, juga mengakibatkan berkepanjangan gitu polemik di penyintas sampai hari ini. Oke, yang terakhir ke Mas Freddy sebelum saya pindah ke Pak Richard, saya mengutip dari laman Instagram Sulteng Bergerak. Apakah Anda setuju dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh koordinator Sulteng Bergerak Anda yang mengatakan bahwa Sulteng Bergerak benar-benar muak begitu dan sama sekali tidak pernah lagi percaya dengan opsi yang ditawarkan oleh pemerintah dalam penanganan bencana? Iya, saya bisa konfirmasi itu. Kenapa kami bisa sebut kayak begitu? Proses kami mendampingi penyintas sudah panjang. Oke. Sudah banyak orang kami temui. Kalau mengutip misalnya, kalau mau pakai joke, apa yang dikatakan penyintas terhadap kami, tinggal Tuhan yang belum kami temui. Oke. Bahkan Pak Adrian Samanu mengatakan Pemkot Palu selalu saja gagap ketika menghadapi bencana. Anda setuju, Mas? Iya, gagap dan cenderung melempar tanggung jawab. Oke. Itu yang terjadi. Baik, saya nanti akan kembali dengan harusnya titik temunya seperti apa. Saya pindah ke Pak Richard dulu. Pak Richard, akademisi dari UNTAD. Pak Richard, Anda merupakan seorang dosen fisik. Kita bicara tentang social atau humanity. Ada unsurkah kemudian rasa ketidakpercayaan lagi begitu Pak, dari warga penyintas khususnya Pak Kasmu di dalam menghadapi persoalan mitigasi bencana dan penanganan baik dari segi huntap ataupun juga dana kebencanaan, Pak Richard?